wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah salatan daimatan bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ma daqat illa wa farrajahallah amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. La hadratin nabil mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala hadrati ashabil kiram, wala hadrati a'immatil mujtahidin, wala hadrati jami'i awliya'illahi ta'ala min masyarikil adila magharibiha, wala hadrati Syekh Abi Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Ajawi, wala hadrati Syekh Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Al-Maliki, wala hadrati abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhalina wa khalatina wa ikhwanina wa akhawatina wa qarabatina wa jiranina ومن حب وسن إلينا ولذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. الحمد لله. Kita lanjut halaman 174. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid daril amin. Masih membicarakan tentang Isra dan Mi'raj. Fatahassala atau boleh juga fatah sulu, maka disimpulkan annal Isra'a, bahwa yang dimaksud dengan Isra sayruhu sallallahu alaihi wasallam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, adalah perjalanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Wal uruju, sementara mi'rajnya adalah su'uduhu sallallahu alaihi wasallam ila samawati, yaitu naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menuju ke langit, hatta jawazaha, sampai melewati batas langit, muntahian, berakhir, ilal arsy, ya sampai ke arsy, walam yujawizhu, tapi tidak sampai melewati arsy. Ini kira-kira pemahaman yang paling gampang, ya. Isra Mi'raj, Isra-nya adalah ya kira-kira perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'rajnya adalah perjalanan dari Masjidil Aqsa menuju ke langitnya. Ini kalau yang berbicara adalah orang-orang yang berpikir masih tataran syariat begitu. Nanti sangat memungkinkan bahwa segala bentuk aktivitas Nabi itu tafsirnya sangat luar biasa sekali dan banyak sekali serta beragam sekali. Ya. Seseorang kalau ingin naik derajatnya dari tingkat syariat menuju hakikat, ya, itu salah satunya adalah prosesnya dari bentuk Isra dan Mi'raj. Ya. Perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu perjalanan syariat. Naik nanti ke atas itu adalah perjalanan hakikat atau perjalanan ma'rifat begitu, ya. Ini nanti kalau di kajiannya adalah kajian tasawuf tuh, jadi bentuknya seperti itu. Orang
dinyatakan tidak sempurna perjalanan ma'rifatnya, perjalanan hakikatnya menuju Allah apabila perjalanan syariatnya itu juga tidak sempurna. Ya. Syariatnya apa? Ya, semua yang secara syariat diberlakukan melalui Rasulullah itu tidak boleh tidak harus dikerjakan. Ya, nggak ada istilah bahwa orang yang sudah mencapai tingkat ma'rifat dan hakikat paling tinggi lalu kemudian dia boleh lepas daripada syariat. Semakin jauh orang dari syariat, maka semakin rusak ya ma'rifatnya gitu. Mungkin sahabat-sahabat pernah nggak membaca perilaku Rasulullah yang nyimpang gitu, yang ditunjukkan oleh Nabi kemudian mempertontonkannya kepada sahabat-sahabat bahwa ini adalah bagian daripada bentuk ma'rifat dan hakikatnya Nabi gitu misalnya. Kedangkalan saya mungkin yang tidak tahu, sehingga Rasulullah menurut saya tuh sepanjang yang saya tahu tidak pernah gitu nunjukin sesuatu bahwa dia adalah sangat luar biasa ya sebagai satu bentuk ya penyimpangan dari syariat gitu. Nggak ada. Kepada Allah dalam bentuk ibadah, Nabi ibadahnya paling hebat ya. Kepada sesama manusia ya, Nabi hubungannya, interaksinya itu adalah hubungan yang paling baik. Nabi tidak pernah berkata buruk kepada orang lain, Nabi tidak pernah mencaci maki orang lain, Nabi enggak pernah menyalahkan orang lain sekalipun orang salah ya. Nabi enggak pernah menyalahkan. Sahabat-sahabat memberlakukan apa saja tuh di depan Nabi, selalu saja Nabi cari jalan benernya gitu. Enggak disalahin, enggak ada ya. Sehingga sahabat enggak pernah merasa ya disalahkan begitu di hadapan Rasulullah. Itu kepada sesama manusia. Kalau ada orang merasa bahwa dengan kemampuannya yang hebat dan luar biasa, kemampuan ma'rifatnya, kemampuan hakikatnya sangat hebat begitu, kemudian akhirnya ya menyimpang gitu dari syariat dengan kata-kata gua udah sampai gitu bahasanya ya, gua udah kenal Allah yang sesungguhnya, jadi kalau gua kagak sholat, gua kagak puasa, nggak penting tuh. Itu udah kayak begitu lagi ya. Maka saya hampir-hampir tidak setuju banget gitu kalau ada orang-orang yang dikatakan yang perilakunya abnormal gitu di luar dari kebiasaan, itu dianggap sebagai tanda sebuah keawlian gitu. Ya, kurang setuju saya itu, karena Nabi nggak begitu sih dulunya. Ya, Nabi nggak begitu. Nabi nggak pernah mencontohkan kasus-kasus beliau itu akan menjadi nabi lalu berperilaku kurang ajar gitu sama orang lain, nyakitin orang lain, walaupun pada zahirnya mungkin ada bagusnya kali begitu. Nabi nggak pernah begitu ya. Jadi nggak ada contoh-contoh dari Nabi yang sifatnya seperti itu ya. Ini kedangkalan yang tidak saya ketahui gitu ya, sehingga sangat mungkin kali Nabi pernah gamparin orang kali begitu di pojokan kali begitu ya kan. Kita kagak tahu kan masalah ceritanya kayak begitu kan, nggak pernah terungkap gitu misalnya. Tapi seingat-ingat saya yang pernah saya baca, nggak pernah ya. Nabi jangankan memulai, membalas saja nggak pernah ya. Diludahin, disakitin, diapain. Perang itu Nabi ikut berbagai macam perang, tapi cerita Nabi membunuh orang saya kagak pernah dengar tuh ya. Jadi mungkin ngelawan Nabi, tapi kemudian orang yang sedang berupaya membunuh Nabi dibunuh oleh orang lain gitu. Ya. Jadi orang nyerang tuh sama Nabi.
Nabi tangkep ya, Nabi tebas begitu, atau Nabi apalah segala macam berupaya untuk melawan. Tapi proses kematian itu orang bukan di tangan Nabi ya, di tangan orang begitu. Jadi semua orang berupaya nyerang Nabi, tapi Nabi tangkap semua, Nabi balas semuanya. Kematian tuh orang bukan di tangan Nabi. Ya, jadi seingat saya Nabi nggak ada cerita membunuh gitu ya. Nah inilah bentuk ya yang kira-kira bagi kita tuh jadi panduan kepada diri kita untuk kita mengasah melihat siapa tuh seseorang begitu. Kira-kira dari segi syariat seseorang tersebut jalan kagak gitu ya. Kalau bentuk-bentuknya sudah ya nyakitin orang, ya merugikan orang, Nabi nggak pernah mengajarkannya seperti itu. Makanya kita selaku umat manusia yang biasa-biasa aja gitu, itu yang tidak boleh menyakiti orang, merugikan orang. Itu yang nggak bolehnya ya. Karena bisa jadi di situ timbul ujian buat diri kita ya. Ketika kita mulai menganggap orang lain hina, menganggap orang lain rendah gitu ya kan. Nah, itu yang kita nggak boleh. Kan Nabi nggak ngajarin begitu. Dulu katanya tuh ya, di pasar Minggu tuh tahun berapa gitu. Itu ada orang punya kebun jambu, bon jambunya cakep-cakep, bagus-bagus begitu. Ada pengemis minta ya, jambu-jambunya jangan yang di pohon dah, yang rontok-rontok aja katanya begitu. Yang rontok pun nggak dikasih. Tuh, di sini nih jeleknya di situ ya. Yang rontok pun nggak dikasih, sehingga akhirnya itu pengemis ya nggak dapat apapun. Jangankan jambu yang masih di pohon, yang rontok aja nggak dikasih. Jalan akhirnya karena diusir atau nggak dikasih begitu. Ya, satu hari setelah pengemis itu keluar dari situ atau pergi, itu pohon jambu semuanya dimakanin ulet semuanya itu, ya. Ya orang bilang lah, oh itu yang datang Nabi Khidir katanya, yang datang tuh wali, ya terserah lah pokoknya. Kejahatannya dimulai dari dirinya tuh, gitu ya. Kejahatannya itu dimulai dari diri sendiri, yaitu orang minta jambu yang sesungguhnya banyak dan tidak termakan semuanya, ya kasih mungkin yang rontok-rontok dikasih dan selesai, ini nggak dikasih gitu ya. Itu kan sebenarnya kesalahannya bukan dari tukang minta-mintanya ya, tapi kesalahannya dari dirinya yang tidak mau memberi kepada orang lain. Memandang orang buruk juga itu nggak boleh ya. Ini syariatnya begitu ya. Katanya Nabi Khidir pernah datang kepada Syekh Khalil Bangkalan gitu ya. Pada waktu itu rupanya itu rupa orang yang jelek lah begitu ya, kotor begitu. Terus ya, Syekh Khalil Bangkalan tuh bilang, siapa tuh yang mau bantuin kakek-kakek tua tuh katanya, dia mau kemari katanya begitu. Cuma pada waktu itu banyak santri yang istilahnya memandang sinis gitu sama kakek-kakek tua itu begitu, karena bentuknya jelek gitu, kotor ya dan sebagainya. Ada satu murid tuh yang siap, saya kiai, udah tuh jemput katanya gitu ya kan, kalau dia minta apa tolongin ya gitu. Siap kiai, jalan tuh orang. Nggak tanggung-tanggung tuh ya, betul itu orang tua memang mau ketemu Kiai Khalil Bangkalan, tapi memang bajunya kotor, dekil, kumel gitu kan. Terus salah satu yang menjadi masalah, si orang tua itu tuh lumpuh gitu, nggak jalan bagus gitu. Nah karena udah tua dan capek, si orang ini minta gendong, bisa nggak saya digendong katanya. Nah si santri ini mau gendong ya, karena memang tadi bersedia begitu kan. Nah jalan ya kan, digendong begitu. Nah, akhirnya disiapin, sampailah ke Kiai Khalil gitu kan, disiapin kopi segala macam. Ngobrolnya sih nggak kedengeran karena dia ngobrolnya berdua aja begitu. Santri yang tadi lagi ngaji ya diberhentikan dulu ngajinya. Ini Kiai sama
orang tua tuh ngobrol aja berdua. Selesai ngobrol, ya, Kiai Khalil Bangkalan tuh nawar itu, ada yang mau kopi nggak nih katanya, ya, kopi bekas orang tua tadi itu. Melihat tampangnya yang jorok begitu, kagak ada yang demen ya kan. Biasanya tuh kopi bekas Kiai Khalil tuh direbut-rebut. Ini Kiai Khalil nawarin tuh, ada nggak nih yang mau minum bekas kopi ini nih katanya. Ataupun nggak ada ya. Akhirnya Kiai Khalil tuh yang minum. Ya udah, siapa nih yang mau nganterin lagi ke depan sana tuh? Nah, tuh santri yang tadi lagi tuh yang mau nganterin, ya kan? Ya, dianterin, terus minta gendong lagi gitu kan, sampai di jalanan udah keluar. Ya, nah, baru Kiai Khalil bilang, tadi tuh yang datang adalah Nabiullah Khidir alaihi salam, sedang bersilaturahim ke semua wali-wali yang ada di Nusantara. Gitu. Ini tadi tuh kopi ya, yang udah tinggal ampasnya doang, baru direbut-rebut. Lah, kan tadi saya bilang, tadi siapa yang mau minum? Nggak mau. Saya udah habisin, tinggal ampasnya lu rebut-rebut katanya. Ternyata yang gendong tuh Nabi Khidir itu adalah Syekh Hasyim Asy'ari tuh, ya. Syekh Hasyim Asy'ari yang akhirnya menjadi ya kakeknya Gus Dur dan orang hebat lah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, makanya kita juga jangan memandang orang tuh bahasa kita tuh sekarang dari casingnya gitu ya, jangan kayak gitu. Nah, inilah bentuk-bentuk gambar-gambaran yang kira-kira kita bisa ambil dari peristiwa Isra Mi'raj itu ya. Kita perlu memandang ke arah sesama manusia ya, tapi terus berupaya untuk memandang ke arah langit, memandang kepada Allah, berupaya untuk ya beribadah dengan sebaik-baiknya tanpa harus melupakan siapa kita di hadapan sesama manusia begitu ya. Nabi itu mencontohkannya melalui gambaran Isra dan Mi'raj itu seperti itu. Wa huma bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam wa ruhihi. Isra dan Mi'raj itu ya dengan menggunakan jasadnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga ruhnya. Ma'a yaqazatin, disertai dengan kesadaran, la manaman, ya, tidak dalam keadaan tidur. Marratan wahidatan, kejadiannya sekali terjadi, fil lailatin wahidatin, dalam satu malam, ya, sekali kejadian dalam satu malam, inda jumhuril muhadditsin, menurut mayoritas ahli hadis, wal fuqaha, dan ahli hadis dan ahli fikih, wal mutakallimin, dan juga ahli tauhid. Para ulama memang ada yang berbeda pendapat. Rasulullah ya Isra Mi'rajnya itu dengan jasadnya atau dengan ruhnya aja gitu ya. Mereka memperkarakan jaraknya yang jauh, terus melewati wilayah-wilayah yang sudah tidak layak lagi dilewati oleh manusia dengan tubuh yang apa adanya begitu, tanpa ada persiapan-persiapan. Maka tidak memungkinkan bagi Rasulullah untuk Isra Mi'raj itu dengan tubuhnya gitu ya. Maka kemungkinan besar Isra Mi'raj itu dalam keadaan dengan ruhnya saja gitu. Nah, itu yang jadi pertentangan. Tapi Allah sudah memberikan isyarat kepada orang yang berakal nih ya, bahwa Rasulullah Isra dan Mi'raj itu yang pertama Allah yang memperjalankannya ya, bukan usaha Nabi. Kalau begitu Nabi mau kondisinya bagaimanapun, kalau yang memperjalankan adalah Allah, ya sampai gitu aja. Oh, Nabi badannya nggak mungkin kuat melewati atmosfer, stratosfer, monosfer dan sebagainya. Iya, itu kalau Nabi jalan sendiri gitu. Sekarang kan Nabi bukan jalan sendiri, ya kan? Nabi diperjalankan. Nabi disiapkan kendaraannya. Kemarin kita udah bahas buruk ya. Nabi diperjalankan ya. Ya, kalau bahasa kita sekarang mah Nabi tinggal duduk manis lah begitu ya kan? Tinggal berangkat begitu. Supirnya ya Jibril sama Israfil katanya begitu. Kendaraannya buruk, Nabi tinggal duduk. Apa salahnya kalau memang bisa begitu ya? Kita aja juga
Kalau seandainya mau ke Cibodas dah ya, nggak punya duit nih, ya kan, nggak punya duit tak, wah dompet kita perlu kita impus kali itu saking kosongnya ya kan begitu. Tiba-tiba ada teman yang ngajakin, ikut gue ya kemana? Cibodas, ya kan, ngapain? Ya jalan-jalan aja, makan di sana. Maaf dah, neng nggak punya duit, tenang aja dah lah, lu duduk manis, ntar makan gue yang makan, bensin gue yang beli supaya tenang lah. Bisa nggak begitu tuh? Bisa, ya kan? Kita punya teman baik, punya teman enak begitu kan? Nggak ada satupun sepeser pun duit yang keluar mulai dari kaki kita injak mobil sampai turun mobil lagi, nggak sedikit pun. Semua memang dibayarin sama dia, ya kan? Saking baiknya itu teman. Kan bisa aja begitu terjadi, ya kan? Nah, kalau manusia biasa bisa begitu, kenapa Rasulullah nggak bisa begitu, ya? Nah, itu satu. Perjalanannya ya, Allah yang tackle bahasanya gitu. Yang kedua, isyarat dari Allah itu menggunakan kata bi'abdihi, ya. Konsep abdun dalam pemikiran setiap orang Arab, ya, itu adalah hamba yang utuh, dan umumnya itu adalah orang-orang yang memang dianggap sebagai pekerja. Ya, dulu kalau orang Arab tuh punya budak, ya, biasanya kalau abdun tuh budak laki-laki gitu, ya, itu nggak ada sebutan abdun itu hanya badannya doang atau ruhnya doang, ya. Kenapa disebut abdun? Emang gabungan antara badan dan ruh. Kenapa? Fungsi abdun itu dulu adalah untuk kerja berat masalahnya. Di sektor pertanian atau sektor peternakan paling kagak tuh dulu. Pokoknya sektor luar rumah dah begitu ya. Itu abdun tuh yang ngerjain. Kalau ada orang-orang kaya, peternakannya banyak, abdunnya juga banyak juga. Abdun yang dimaksud pasti abdun yang badannya dan ruhnya dua-duanya ada. Tuh orang Arab memahaminya tuh abdun kayak begitu. Dia rajin bekerja, ya. Kalau kagak rajin pun dipaksain kerjanya begitu karena dia statusnya budak begitu kan. Nah, disebut dengan abdun sebagai budak gitu bahasa awalnya tuh ya kan, karena memang hidup dan masih bisa berbuat, masih bisa bekerja. Tentu kalau ini kita analogikan bahwa ada tuan yang memiliki budaknya namanya abdun, dan itu hidup antara jasad dan ruhnya, maka Allah kalau punya hamba disebutnya sebagai abdun, maka dimaknai juga bahwa abdun tersebut adalah abdun yang masih bisa berfungsi segala-galanya, baik badannya maupun ruhnya, yang nanti ya tujuannya adalah biar si abdun tersebut bisa melaksanakan ibadah gitu ya. Abdun kan dekat dengan ibadah tuh ya. Nah, itu seperti itu. Ibadahnya mah apa aja lah pokoknya gitu ya. Untuk Nabi pokoknya kita pahamilah aneka ragam ibadah bisa dikerjakan. Salah satunya adalah bentuk Isra dan Mi'raj. Maka di situ kata bi'abdihi menjadi indikasi bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'rajnya itu dengan ya badannya dan juga ruhnya gitu. Bukan saja ruhnya saja atau bukan saja badannya saja. Ya. Nggak ada sebutan abdun kalau abdun itu udah mati. Ya. Kita punya sebutan khusus. Kemungkinannya satu jenazah. Ya, kalau orang mati itu. Abdun yang tanpa ruh itu namanya kemungkinan adalah jenazah atau mayit, gitu aja. Terus kalau ada ruh tapi tanpa jasad, ya Sabtu ruh itu sendiri, ya mungkin bahasa-bahasa kita banyak kali dah ya, yang bahasa menyeram-menyeramkan gitu, ya. Yang mungkin bahasa itu sih ya walaupun mungkin beda-beda sebutannya, tapi menuju kepada satu makna bahwa ada makhluk khusus yang sudah lepas daripada jasad begitu. Ya kita menyebutnya sebagai ruh. Nah, tidak mungkin selama ini kita melihat ruh bekerja tanpa badan. Ya, nggak ada. Ruh bekerja tanpa badan itu tidak ada. Yang namanya ruh memang harus nempel di badan baru bisa bergerak dua-duanya. Kalau salah satunya lepas, ya udah nggak ada fungsinya, ya. Abdun yang ruhnya sudah lepas, maka segala ibadahnya, segala perbuatannya nggak ada lagi.
Maka dikatakan ida matabdu adama tuh ya kan. Itu berarti itu abdun yang sudah mati tuh, ruhnya sudah tidak ada. Ada nggak perintah lagi sekarang bagi ruh yang sudah naik ke hadirat Allah tersebut? Apakah di atas anggaplah di hadapan Allah sana begitu, di alam di mana ruh itu ada begitu? Apakah ruh di sana disuruh sholat lagi gitu misalnya? Ngapain di sana? Ya kan? Nggak mungkin lah. Masa disuruh sholat lagi, disuruh puasa lagi? Kalau ruh disuruh puasa lagi untuk apa kalau begitu? Ya, fungsinya. Nah, maka dengan demikian pengertian bi'amdihi itu menjadi indikasi bahwa Nabi bergerak melaksanakan Isra Mi'raj itu dengan jasadnya dan juga dengan ruhnya. Kalau ada orang yang berkata tidak mungkin, nggak logis, ya biarin. Karena mikirnya memang sekedar pakai akal doang gitu. Kalau membatasi pikirannya pakai akal doang, ya begitu jadinya. Ya, maka untuk peristiwa Isra dan Mi'raj ini itu pemikirannya ya bukan hanya sekedar pakai akal doang gitu ya. Wa tawaradat alaihi zawahirul akhbar, dan berdatangan ya berduyun-duyun banyak kira-kira begitu zawahirul akhbar, kabar-kabar atau hadis-hadis yang nyata as-sahihah ya, yang sahih. Wala yambaghil udulu anhu, di mana tidak mungkin beralih ya dari kabar-kabar tersebut atau dari pendapat-pendapat tersebut ya. Artinya hadis-hadis yang terkait dengan Isra dan Mi'raj itu banyak ya. Sanadnya kalau kita bilang, kalau kita belajar hadis itu namanya turuk, thariqah, jalannya hadis itu banyak begitu ya, sehingga tidak mungkin ya peristiwa Isra Mi'raj tersebut itu dinyatakan sebagai sesuatu yang enggak terjadi atau terjadinya hanya dengan jasad saja atau terjadi dengan ruhnya saja begitu ya. Waqila waqa'al Isra'u wal Mi'raj marratan manaman wa marratan yaqazatan. Dikatakan ya bahwa terjadinya Isra dan Mi'raj ya satu kali dalam keadaan tidur, satu kali dalam keadaan sadar. Ini enggak juga ya. Bagaimana Nabi dalam keadaan tidur mimpin jadi imam? Ya. Kan nanti diceritakan ya. Bagaimana Nabi dalam keadaan tidur mimpin jadi imam? Enggak mungkin. Ya. Waqila al-Isra'u fi lailatin wal Mi'raju fi lailatin. Dikatakan bahwa Isra Mi'raj itu terjadi pada satu malam dan Mi'raj itu pada malam yang lain. Itu juga pendapat yang tidak bisa ya diterima, walaupun boleh-boleh saja berpendapat demikian. Waqila al-Isra'u yaqazatan wal Mi'raju manaman. Dikatakan Isra itu adalah sadar dan Mi'raj itu dalam keadaan tidur. Ya, Nabi mungkin dikatakan tidurnya enggak tidur seperti kita begitu misalnya. Tetapi permasalahannya sebagai sebuah syarat yang Nabi sendiri mempersyaratkan tuh misalnya begitu. Kita kalau mau sholat misalnya ya, itu kan sholat itu adalah sarana kita bertemu kepada Allah ya. Sholat itu adalah sarana kita bertemu kepada Allah. Tidak mungkin ya, tidak mungkin posisi kita dalam berjumpa kepada Allah tapi posisinya dalam keadaan tidur. Itu begitu. Ya, enggak mungkin. Nabi Muhammad lebih daripada itu, ya. Kalau kita mungkin sholat ngantuk-ngantuk, iya kali bisa begitu, ya. Karena apa? Bagi kita mungkin pertemuannya dengan Allahnya itu sulit untuk dinyatakan begitu. Kalau Nabi Muhammad kan betul-betul ketemu Allah masalahnya. Masa ketemu Allah lagi tidur sih? Bagaimana coba? Ya, nggak mungkin lah. Sulit dikatakan Nabi Muhammad ya ketemu Allah dalam keadaan tidur. Dan apalagi peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa yang sangat luar biasa, itu jalan jauh-jauh pas ketemu Allah lagi tidur. Ya, ngapain kalau begitu ya? Coba dah kita, kalau seandainya nih, mohon maaf nih, kita ya diundang ke Istana Negara, baru tumben-tumbennya itu udah bikin jas, baju baru, celana baru, ya sepatu baru, semirnya juga mahal lagi. Giliran ada pertemuan dengan presiden di sana, kitanya tidur. Ya, Islamnya bohong, ngapain kalau begitu? Mendingan tidur aja di rumah tanpa harus ketemu dengan presiden. Kira-kira seperti itu, ya.
ketemu presiden yang manapun, ya itu kan momen besar bahasanya bagi rakyat begitu kan, maka jangan tidur lah begitu. Nah begitu juga ketemu kepada Allah. Bagaimana mungkin Mi'raj yang Rasulullah laksanakan ternyata itu posisinya dalam keadaan tidur. Salat saja ya, dimana hamba, bahasa kita nih, kagak bener-beneran ketemu Allah dah kalau kita rasain begitu ya kan, itu tidak boleh dalam keadaan tidur, apalagi Nabi Muhammad yang langsung ketemu Allah Subhanahu wa taala. Waqila al-khilafu fi annahu yaqazatan aw manaman khasum bil mi'raj. Dikatakan perbedaan pendapat bahwa dia dalam keadaan tidur dan dalam keadaan bangun dan tidur itu hanya ada pada Mi'raj saja. Pendapat yang lain begini, ada yang bilang kalau Isra mah udah selesailah urusannya, ya pasti bangun katanya, pasti tidur. Tapi untuk Mi'rajnya, nah itu ada perbedaan pendapat, ya. Ada yang mengatakan tidur, ada yang mengatakan sadar, begitu, ya. Waqila dan dikatakan usriya bihi marrataini yaqazatan al-ula bila mi'rajin wa tsaniyatu bihi. Dikatakan juga bahwa Nabi di Isra Mi'rajkan itu 2 kali. 1 kali dalam keadaan sadar tanpa Mi'raj, dan yang kedua kalinya itu disertai ya dengan Mi'raj. Ya, ini juga pendapat yang ya boleh terjadi, boleh dikemukakan, tapi sulit untuk diterima, kira-kira begitu. Wal Isra'u tsabitum bil kitabi was sunnah, dan terjadinya Isra Mi'raj itu telah kokoh, ya, telah pasti berdasarkan kitab Al-Qur'an was sunnah dan sunnah Nabi. Wa ijma'il muslimin, dan disepakati juga oleh kaum muslimin. Faman ankarahu kafara, maka siapa saja yang mengingkari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka dia dinyatakan kafir. Jadi otak kita nih bolehlah bilang gak mungkin Nabi Isra Mi'raj, kira-kira begitu ya. Setelah kita belajar IPA kali itu begitu ya, kita belajar alam gitu misalnya, bahwa langit itu lapisannya begini, panasnya sekian, tidak ada udara di sana. Akhirnya kita putuskan, nih bagaimana kalau Nabi Isra Mi'raj? Kagak mungkin kali. Silakan saja. Logika dan otak kita boleh bilang begitu, ya. Tetapi iman kita nggak boleh begitu, ya. Betul, kalau manusia biasa tanpa alat yang kuat, tanpa perencanaan yang matang begitu untuk naik, jangan-jangan sampai langit, sampai bulan aja, ya. Kalau tanpa ada perbekalan yang cukup, kagak bakalan bisa, ya. Ini lebih-lebih melewati bulan, melewati matahari, melewati langit dan seterusnya. Itu lebih hebat daripada itu. Nah, kalau bukanlah Allah yang memperjalankan, juga itu yang jadi masalah. Kalau bukan Allah yang memperjalankan, Isra Mi'raj nggak bakalan bisa terjadi. Tapi kalau Allah yang memperjalankan, kendaraannya sudah disiapkan, sopirnya ada, kenapa nggak bisa terjadi, ya kan? Bisa lah yang demikian terjadi, karena itulah yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ketidakmampuan kita berpikir jangan dijadikan dalil bahwa Isra Mi'raj itu tidak ada, gitu. Cobalah kita alihkan sedikit. Siapa di antara kita yang pernah ngelihat kentutnya sendiri? Ada yang lihat? Enggak ya? Lalu Anda mau teriak-teriak begitu, ya, saya mengingkari adanya kentut gitu misalnya, ya dibego-begoin kita jadinya. Tiap hari kentut, bilang kentut kagak ada, ya kan? Kan gua kagak lihat kentutnya. Nah, siapa yang pernah ngeliat kentutnya sendiri? Ya, nggak ada. Jadi jangan gara-gara kentut itu nggak pernah dilihat, lalu kemudian akhirnya kita bilang bahwa kentut itu tidak ada. Lah kapan kita ngerasain tiap kentut itu keluar, ya? Nah, jadi ya, hal-hal yang sedemikian itu nanti banyak pola-pola ya yang harus kita tegakkan di dalam menyatakan ya kejadian sesuatu, peristiwa itu ada dan lain sebagainya, ya. Jadi jangan gara-gara salah satu indera kita nggak mampu ya menjangkaunya, lalu kemudian kita bilang sesuatu itu nggak ada gitu misalnya. Nggak bisa begitu, ya. Karena nanti ya ada alat yang lain yang mampu menjangkaunya, kira-kira begitu, ya.
Wal mi'raju tsabitum bil ahaditsil masyhurah, dan mi'raj juga itu telah kokoh berdasarkan hadis yang masyhur. Faman ankarahu, tetapi siapa yang mengingkarinya, la yakuru, dia dinyatakan tidak kafir, bal yafsuku, ya, tapi dia dinyatakan sebagai orang yang fasik. Hakada, demikian qaulahul Bajuri, dijelaskan oleh Imam Al-Bajuri. Jadi mungkin ini para alim ulama memberikan keringanan dah begitu, ya. Kalau Isra Mi'raj, ya, sangat memungkinkan manusia-manusia yang hanya mengandalkan otaknya doang kali begitu, mungkin ya itu agak sulit untuk menerima kejadian Mi'raj. Oke lah kalau begitu, ya. Kalau nggak percaya dengan dengan Mi'rajnya, mengingkarinya, nggak dianggap kafir gitu, tapi dianggap fasik. Kenapa? Memang logikanya susah gitu, ya. Akal kita tuh nggak bakalan menjangkau bagaimana Nabi bisa menembus, ya, langit dan alam sekaligus dalam waktu yang tidak bisa dan tidak mungkin dijangkau oleh, ya, alat apapun di dunia sekarang ini. Ya, silakanlah bikin alat yang paling hebat kali begitu untuk menjangkau langit aja, ya. Nggak usah 7 lapis langit, langit pertama aja udah nggak bakalan bisa keubar tuh begitu. Dari segi alat, dari segi waktu, dari segi usia manusianya juga itu nggak bisa keubar, nggak bisa kekejar begitu, ya. Nah, gara-gara ini mungkin para alim ulama membiarkan. Oke lah kalau gitu, ya, nggak jadi masalah kalau nggak percaya, karena memang sulit dilogikakan. Tapi kalau yang namanya Isra itu harus dipercayai, karena itu hanya masih perjalanan darat, kira-kira begitu, ya. Masih perjalanan darat yang memungkinkan, ya, itu bisa ditempuh, walaupun mungkin tetap, ya, logikanya susah begitu. Di situ masa dimana belum ada kendaraan canggih, ya, perjalanannya cukup jauh, ya. Kebiasaan orang Arab jalan dari Arab ke Palestina itu katanya membutuhkan 20 hari dengan menggunakan onta, tapi Nabi hanya beberapa detik atau beberapa menit saja sampai di sana. Nah, itu, ya, tetap susah untuk dipahami, tapi ini harus diyakini bahwa perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu wajib dipercaya. Ya, logikanya masih memungkinkan lah, ya. Ada perjalanan yang terjadi, kira-kira begitu. Ada orang yang pernah menempuhnya, ya, walaupun perbedaannya jauh, ya. Yang udah orang 20 hari baru sampai. Kalau Nabi, ya, dalam sekejap, oke lah, bisa diterima kali begitu, ya. Jadi sehingga kalau ada orang yang mengingkari itu, ya, itu tidak dibenarkan. Tapi kalau udah mau jalan ke langit begitu, alat yang ada pada waktu itu nggak ada, ya, tapi bisa sampai ke langit dan dalam waktu yang waktunya sangat cepat sekali, itu yang logika nggak bisa menerimanya, sehingga mungkin para alim ulama bilang, oh, oke lah, karena sulit dipahami, ya, maka bagi yang mengingkarinya tidak dinilai kafir, tapi dinilai fasik begitu, ya. Wa talkhisu qissatul Isra'i wal Mi'raj, adapun ringkasan peristiwa Isra dan Mi'raj adalah sebagai berikut. Annahu atahu sallallahu alaihi wasallam Jibrilu wa Mikailu, bahwa datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malaikat Jibril dan malaikat Mikail, wa malakun tsalitsun lam yu'raf ismuhu, dan malaikat yang ketiga atau tiga lagi, yaitu ada malaikat yang ketiga tapi tidak dikenal namanya. Qila huwa Ismail sahibus sama'id dunya, dikatakan yang ketiga itu adalah Ismail, ya, penguasa langit dunia. Wa qila huwa Israfil, dan dikatakan itu adalah malaikat Israfil. Bil hatim au sya'bi Abi Talib, di tembok Ka'bah atau di samping gang rumah Abu Talib, ya. Au baiti Ummi Hani, atau rumah Ummi Hani. Riwayatun, ya, ada beberapa riwayat, jumi'a bainaha, dihimpun keseluruhannya, bi annahum atauhu, ya, bahwa mereka datang kepada Nabi fi baiti Ummi Hani, di rumah Ummi Hani, wa baituha inda sya'bi Abi Talib, sementara rumah Ummi Hani itu di gangnya Abu Talib. Wa udayyafu ilaihi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi ditamui di rumah tersebut, di anau kana yaskunuhu, karena beliau tinggal, ya, di rumah itu.
Wa akhrajahul malaku minhu ilal masjid. Lalu malaikat mengeluarkan Nabi ya dari rumah tersebut menuju ke masjid ya, ke Masjidil Haram maksudnya. Wa adja'ahu fil hatim. Lalu malaikat membaringkan beliau di tembok Ka'bah li baqai athari nu'asin bihi, karena masih ada rasa kantuk pada Nabi Muhammad. Tsumma akhadahu wa akhrajahu ilal masjid. Kemudian malaikat mengambil rasa kantuknya dan mengeluarkannya ke masjid ba'da tamami tayaquzihi, setelah sempurna kesadarannya. Wa ba'da syaqqi sadrihi, dan setelah membelah dadanya, wa qalbihi, dan hatinya, wa ghaslihima, dan mencucinya, fa arkabahu, lalu Rasulullah dinaikkan al-buraqa, ke burak, wasara bihi, dan berjalan dengan menggunakan burak tadi, hatta taha ila Baitul Maqdis, sampai akhirnya ya di Baitul Maqdis. Kalau kita pikir-pikir ya, Rasulullah pada waktu mau Isra Mi'raj itu dibersihkan dulu gitu ya. Nah, sampai bukan saja bagian tubuh luarnya tapi juga bagian hatinya. Bagaimana membelahnya? Itu udah bukan kelas kita lagi dah yang begitu ya. Karena di situ kan ada malaikat, sehingga nggak penting bagi kita bagaimana cara malaikat Jibril membelah dada Nabi, membelah hati Nabi dan mencucinya gitu. Memang kotorannya kotoran bersifat zahir begitu, terserah dah ya. Pokoknya itulah yang dilakukan oleh Jibril kepada Nabi Muhammad. Sebuah lambang ya. Kalau kita beribadah kira-kira begitu, ingin menemui Allah ya, maka yang sesungguhnya harus dibersihkan itu bagi kita sekarang ini harus kita sadari bukan semata-mata membersihkan bagian zahir gitu kira-kira, tapi harus membersihkan juga bagian batinnya gitu. Kalau bagian zahirnya dengan berwudu, dengan mandi, hilanglah kotorannya ya. Tapi bagian batinnya perlu dibersihkan. Dari apa? Ria misalnya, ujub ya, takabur. Kemampuan kita bisa beribadah ya dengan aneka ragam ibadah yang kita kerjakan, itu semuanya adalah atas hidayah dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, bukan atas kemampuan pribadi masing-masing, pribadi kita bukan. Maka kita tidak boleh memamerkannya ya dalam bentuk riya kita tuh kepada makhluk yang lain ya, nggak boleh. Kenapa? Seolah-olah kalau kita riya itu kita meminta nilai dari orang lain, padahal ibadah itu yang patut menilainya hanyalah Allah saja. Ketika kita meminta orang lain untuk menilai ibadah kita, Allah mundur ya. Udah kalau gitu mintalah kamu tuh nilainya sama orang yang kamu riak kepadanya ya. Allah mundur, Allah nggak mau memberikan penilaian kepada orang yang meminta nilai kepada makhluk gitu ya. Allah nggak mau begitu. Kemudian tidak boleh juga ada ujub ya, rasa bangga begitu bahwa apa yang kita kerjakan dalam bentuk ibadah tersebut sesungguhnya juga atas bantuan dari Allah juga. Kalau kita sendiri doang yang melaksanakannya, ya agak berat juga, susah katanya, sehingga nggak boleh ada bangga-bangga diri, ya. Nih, gua udah puasa, nih, gua udah zakat gitu. Padahal bisanya puasa, bisanya zakat itu juga ditolong oleh Allah, bukan semata-mata kemampuan diri kita sendiri. Kalau kita lihat nih nanti puasa, sholat tarawih, ya. Kenapa ada orang yang bisa dan kenapa ada orang yang tidak? Ya. Tarawih itu puasa ya. Padahal kalau kita lihat dalam segi tubuh semua sama. Ya. Dalam segi berat semuanya juga sama merasakan berat. Bahkan tidak sedikit malah orang yang hidupnya nyaman di bulan Ramadan ada di tempat yang nyaman, ya, tidak terganggu puasanya dengan sesuatu yang berat-berat, malah mereka itu yang banyak tidak bisa untuk melaksanakan puasa, ya. Duit banyak, badannya sehat,
rumahnya adem, rumahnya besar, ya AC-nya juga adem di rumahnya, nggak pernah ngerasain panasnya tuh di luar gitu, tapi nggak bisa puasa dia, ya. Sementara ada orang, ya, yang berpanas-panas, keringatnya bercucuran, tapi tetap berpuasa, ya. Itu pertanda kalau begitu sesungguhnya kemampuan berpuasa itu bukan dari semata-mata makhluknya. Kalau seandainya semata-mata makhluk, semua manusia mestinya bisa berpuasa. Lebih-lebih lagi, orang tahu bahwa puasa itu sehat, gitu aja. Tanpa memandang bahwa puasa itu adalah ibadah, puasa itu punya nilai sehat. Ya, artinya apa? Siapapun yang mengerjakannya nih, baik dia muslim maupun non-muslim, kalau orang itu berpuasa, puasa itu ada manfaatnya. Tapi kenapa banyak orang yang tidak berpuasa? Bahkan yang menyatakan dirinya sebagai orang Islam misalnya, ya. Berarti kalau begitu kemampuan manusia berpuasa ada tuh potensinya, tetapi dalam realitanya, ya, itu tidak semua orang bisa melaksanakannya. Itu pertanda bahwa, ya, kemampuan berpuasa itu bukan semata-mata ada pada diri, ya, seseorang, tapi ada di balik itu kemampuan yang dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya bisa melaksanakan berpuasa tadi gitu. Nah, maka di situ setiap orang yang bisa melaksanakan puasa nggak boleh bangga. Yang bisa melaksanakan tarawih nggak boleh bangga. Nggak boleh kita mencela. Ya, lu tarawih adanya di bulan Ramadan doang, kagak tarawih lu, ya. Lalu kita goblok-goblokin tuh orang misalnya, ya. Mungkin kalau dia orangnya sekedar main-main saja begitu, masih pantas lah, ya. Tapi kalau kita melihat nih, misalnya ada orang yang dalam hidupnya memang dia harus mencari nafkah gitu misalnya, ya. Lalu nggak tarawih, sebaiknya jangan sampai kita, ya, merendahkannya begitu. Karena salat tarawih kan hukumnya sunnah gitu, ya kan. Sedangkan bagi dia mencari nafkah hukumnya adalah wajib gitu, ya. Tapi kalau orang yang memang kerjaannya luntang-lantung doang gitu, layar keluyur, ya, main HP segala macam yang kagak ada apa-apanya begitu sampai meninggalkan salat tarawih, itu udah jelek kalau begitu. Tetapi permasalahannya, apakah itu yang tarawih bisa atas kemampuannya dan yang tidak tarawih kagak mau atas kemauannya gitu. Nah, ini jadi penting kalau begitu, ya. Maka kita yang bisa bertarawih seharusnya bersyukur bahwa kita dibimbing oleh Allah untuk bisa melaksanakan puasa, tarawih, baca Quran dan lain sebagainya. Semuanya itu Allah bimbing. Nggak patut kita untuk berujub, ya, apalagi meminta penilaian dari orang lain. Karena yang mengantar bisa kita puasa, bisa tarawih, bisa segala macam, itu adalah Allah Subhanahu wa taala, ya. Nggak boleh kita menyalahkan orang lain yang tidak melakukan itu, karena sangat memungkinkan mereka tidak melakukan puasa dan sebagainya, ada hal-hal lain yang menyebabkan dia tidak mampu. Di atas semua itu, ya, ada lagi bahwa Allah memang tidak menghendaki orang tersebut untuk tidak berpuasa, tidak baca Quran, tidak sholat tarawih dan lain sebagainya. Alasannya banyak dah, ya. Ini masjid atau musola kita nih, nanti kalau pada waktu orang mau tarawih itu ada tuh yang teriak-teriak, oh musola Hidayah panas, maka betah dah gua kalau sembahyang di situ. Itu tandanya tuh, ya. Tandanya tuh orang tersebut, ya, tidak ada hidayahnya. Kalau dia berkata begitu nih, dia bilang musola Hidayah panasnya luar biasa, gua sembahyang dah di masjid lain. Itu cakep masih begitu, ya. Ini bilang di Masjid Al-Hidayah, di musola Hidayah, musolanya panas, tapi setelah itu dia kagak sembahyang. Itu tanda dah tuh, ya. Kalau begitu hidayah dari Allah jauh tuh dari orang tersebut. Nah, kita perlu jaga-jaga jangan sampai seperti itu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.